ngerti gitu. Nah, oh ya, lanjut ya. Jadi saya pakai Adobe Illustrator yang lumayan yang lama. Ini Adobe Illustrator versi CC 2013 kalau nggak salah. Jadi bentuknya kayak gini, interface-nya kayak gini. Ini nanti kalau teman-teman kalau udah buka, kurang lebih bakal sama. Walaupun dari tiap tahun itu Adobe itu pasti ngeluarin produk baru yang bakal berubah cuma tampilannya doang. Kayak kadang-kadang menunya beda, ini bukan di sini, ini bukan di sini misalnya, cuma dipindahin doang, tapi fungsinya kurang lebih sama gitu. Nah, hari ini kita bakal belajar membuat menggunakan Adobe Illustrator dan mengetahui fungsi-fungsi dari menu-menu ini, sama kayak apa aja sih fungsi-fungsi menu ini, kegunaannya, apa aja sih yang bisa dipakai itu. Nah, kita mulai ya dari hal yang paling mendasar. Ajarin buat logo, kalau buat logo agak lama sih itu pembelajarannya, soalnya kita perlu belajar hal-hal yang sangat mendasar dulu, kayak fungsi apa tuh, kayak gimana sih buat garisnya bagus atau buat bentuknya bagus itu. Jadi kayak jadi hari ini kita cuma belajar yang pengenalan doang, kayak apa aja sih di yang Illustrator tawarkan ke kita gitu. Kalau teman-teman mau buat logo, yang paling bagus itu emang pakai Illustrator. Kenapa? Ya kalau kita pakai Photoshop, kadang-kadang gambar itu agak ngeblur dan hasilnya itu kurang bagus kalau pakai Photoshop. Tapi kalau teman-teman misalnya nih, kalau membuat sketsa doang, sketsa logonya kayak gambar di kertas tuh, pakai Adobe Photoshop juga bisa. Terus nanti kita import ke Adobe Illustrator itu. Kalau Adobe Illustrator bisa sih buat edit CV. Saya biasanya buat CV juga pakai Adobe Illustrator sih, soalnya lebih gampang gitu daripada pakai Microsoft Word yang cuma bisa pakai kata-kata doang, yang kadang-kadang agak ribet itu makanya. Jadi kadang kalau membuat CV juga bisa pakai di sini. Nanti kita belajar juga sih kayak gimana membuatnya. Oke, lanjut ya. Jadi hal yang pertama nih, ini kan masih kosong nih. Adobe masih kosong, nggak ada apa-apa nih. Ini kita perlu buat canvas istilahnya. Ini kayak area kerja kita. Nah, gimana sih cara buatnya? Pertama kita bisa pakai, ada beberapa metode. Yang pertama, teman-teman klik file. Kalau udah dibuka Adobe Illustrator-nya, klik di file. Habis itu klik di new. Klik aja. Nah, ini kan agak loading nih. Nah, ini bakal muncul Windows kayak gini. Ini produk yang lama, jadi Windows-nya kayak gini. Tapi kurang lebih bakal sama kalau teman-teman pakai Adobe CC yang lebih baru. Ini bakal muncul Windows kayak gini. Nah, ini kurang lebih sama yang kayak tadi. Jadi di sini ada beberapa fungsi nih. Kalau saran saya, kalau sebelum teman-teman mulai membuat desain, teman-teman harus memperhatikan di bagian ini juga sih. Soalnya kalau biar nggak perlu ngubah-ngubah kalau teman-teman tiba-tiba nih ternyata desainnya mau diubah ke bentuk A4 itu atau A5 gitu. Jadi biar teman-teman nggak terlalu repot itu. Nah, kita harus memperhatikan beberapa hal. Di sini di option ini yang untitled 2 ini kita bisa ganti pakai nama filenya. Jadi teman-teman bisa ubah pakai nama-nama file tersendiri, nggak harus juga untitled 2. Nah, terus ini ada kalau kita pakai kertas A4 ini, A4 ukurannya, otomatis ukuran A4 ini kan 21 cm kali 29,7 cm. Itu ukuran asli kertas A4. Jadi teman-teman kalau mau mengubah bentuk yang lainnya, teman-teman bisa masuk ke bagian print atau web atau mobile ke area ini. Terus ubah di sini nih. Mau pakai kertas mana misalnya. Mau pakai A5 misalnya, A2, A4, A3 gitu. Bisa diubah di bagian print ini. Nah, selanjutnya di sini ada pakai orientasinya. Apakah maunya horizontal atau vertikal, yang portrait atau landscape. Kemudian
eh, teman-teman kalau misalnya lebih familiar pakai kata pixel misalnya, atau sentimeter, atau desimeter, milimeter, teman-teman bisa ubah di bagian ini, kayak cuma kayak uh, ukurannya aja. Nah, kalau sudah, tinggal di-create. Jadi teman-teman coba buat ukuran A4 dulu ya. Nah, kalau dibagi di foto di Illustrator saya, ini kan pakai model yang lama. Jadi interface-nya agak berbeda, tapi fungsinya masih sama gitu. Di sini kita bisa mengubah bentuk ukuran kertasnya, mau jadi A4, A3, B5, atau B4. Kalau misalnya nggak ada ukuran yang kita mau, kita bisa cari di Google ukurannya, terus kita tinggal kostumasi aja kayak gimana. Misalnya kalau mau buat A3, A3 kan 2 kalinya A4 misalnya. Ya kita tinggal ganti aja jadi 42, atau jadi 60 misalnya gitu. Nah, atau kostum itu. 30 misalnya. Nah, bisa diganti gitu. Nah, tapi kita di sini hari ini kita coba pakai A4 aja, tinggal klik A4. Habis itu tinggal dipakai bebas, teman-teman pakai apa aja, saya pakai senti aja gitu. Ukurannya coba pakai yang portrait, bukan yang landscape ya, yang berdiri. Nah, di sini kalau teman-teman klik yang advance ini, yang more setting atau advance option, nanti bakal kelihatan beberapa option lagi. Nah, ada yang namanya color mode. Di sini ada, kalau di tempat saya ada namanya cuma dua, CMYK dan RGB. Apa sih CMYK dan RGB itu? Nah, RGB ini singkatan dari red, green, dan blue. Sedangkan CMYK ini singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan black. Terus lihat warna merah muda, biru, kuning, dan hitam. Nah, apa sih kegunaan dari dua option ini? Kalau teman-teman misalnya mau ngeprint apapun, kayak mau ngeprint dipakai printer, mau pakai offset printer, inkjet printer, teman-teman buat dokumennya pakai CMYK. Kenapa? Karena kalau ngeprint itu kan pasti warna tintanya pakai CMYK. Jadi biar produknya itu nggak berbeda jauh dengan hasil tinta yang bakal kita gunakan. Nah, tapi sebaliknya kalau teman-teman mau buat desain buat di website atau di Instagram atau sosial media, pakai aja RGB yang red, green, dan blue. Kenapa? Soalnya komputer itu bakal lebih fokus ke 3 warna ini daripada yang si CMYK. Soalnya kalau color codingnya pakai red, green, dan blue gitu. Untuk raster efeknya, ini kayak ketajaman image-nya. Teman-teman bisa ganti terserah teman-teman. Biasanya kalau pakai yang 300 ini, image-nya bakal sangat clear. Jadi kalau teman-teman zoom sampai sangat kecil, hasilnya juga masih bakal sangat apa istilahnya, masih sangat detail. Sedangkan kalau yang pakai yang 72, ini kayak standarnya lah, jadi gitu. Jadi kalau sangat di zoom kadang-kadang agak ngeblur dikit tuh, atau kadang-kadang agak pecah gitu gambarnya. Nah, tapi ini ada konsekuensinya nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya laptopnya nih atau komputernya kurang kuat engine-nya atau kurang kuat mesinnya. Kalau pakai yang 300, kadang-kadang kalau kita lagi ngedesain tuh bakal agak lambat atau agak nge-lag gitu loh. Atau kalau saya sih biasanya pakai yang 150, jadi kayak di pertengahan itu. Ya, komputernya juga masih standar gitu. Tapi untuk sekarang kita pakai yang 72 aja ya, biar nggak terlalu lambat komputernya gitu. Nah, kalau udah kita tinggal di OK aja. Nah, muncul nih, kita punya kanvas sekarang. Biasanya kita nyebutnya artboard tuh kanvas. Ini kayak area kerja kita. Jadi nanti kita ngedesain tuh di bagian putih ini aja gitu. Kalau misalnya kalau lewat dari area ini nanti nggak bakal muncul di ekspor kita gitu. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Udah pada bisa dibuka? Bentar ya. Ukuran pixel buat IG sama story IG berapa ya? Kayaknya
ada yang pernah nge-share deh. Saya kurang tahu sih ukuran tepatnya. Jadi kayak tapi di Google harusnya banyak sih yang nge-share-nya. Kalau untuk Instagram postnya pasti dia ukurannya square yang kotak pasti. Jadi kayak semua sisi bakal sama ya. 1080 sama 1080 bisa sih dipakai itu. Ya pas kotak kan bagiannya buat di Instagram post. Kalau yang story sih saya kurang tahu sih berapa ukurannya. Tapi bisa kita lihat di Google juga sih. Ya kalau udah pada buka Illustrator-nya dan udah pada buat new dokumen, kita bisa mulai lagi menjelaskan fungsi-fungsi ini. Nah, di sebelah kiri kita, sebelah kiri layar kita, ada yang namanya toolbox. Ya, ada yang namanya toolbox. Toolbox atau kotak peralatan. Nah, kita bakal sering banget nih gunain semua alat-alat ini kalau lagi ngedesain. Soalnya di sini kita bisa buat beberapa material. Ya, teman-teman mau buat garis misalnya, atau mau buat teks. Saya close dulu. Itu 3D itu. Itu yang 3D itu enggak setibaknya. Nah, di sini ada beberapa toolbox nih, beberapa fungsinya. Jadi kalau teman-teman pakai mau buat teks, pakai yang type tool. Dia kayak bisa buat beberapa teks misalnya. Jadi kita coba aja ya. Nih, kalau teman-teman mau buat garis misalnya pakai yang ini, yang line segment tool. Bisa ada beberapa contoh. Ini kita buat yang simple aja. Yang lurus. Nah, ini contohnya. Soalnya kalau mau ini kan masih agak kurus nih garis kita, agak kurus nih nggak kelihatan nih. Coba kita kalau mau diperbesar ukurannya, diperbesar, bisa klik yang di bagian stroke, tambahin aja. Nah, biasanya kalau kita mau buat, kalau kita klik toolbox ini, klik ini, klik ini, klik ini, nanti ada option di bagian atasnya bakal berubah gitu. Kayak tadi contohnya, kita mau buat, kalau kita klik di garis yang kita buat, otomatis option box di atas ini bakal berubah. Jadi ngikutin hal yang lagi kita kerjakan gitu. Selanjutnya ada yang namanya shape tool. Shape tool ini ada beberapa. Yang kayak tadi saya bilang, ada rectangle, rounded, eclipse, polygon, sama star. Jadi cuma kayak defaultnya ada cuma beberapa doang. Kayak kotaknya, tapi sisinya lebih di ngapain? Misalnya eclipse, misalnya polygon, sama ada yang pakai bintang. Nah ini kan warnanya semuanya hitam nih. Teman-teman kalau mau mengubah warnanya, bisa di bagian ini, atau nggak di bagian yang ini. Teman-teman misalnya kalau mau mengubah warna ini nih, tinggal diklik dulu ya, diklik, habis itu tinggal diganti di sini, klik 2 kali. Nah, tinggal diganti aja warnanya. Saya pakai warna hijau, kekuning-kuningan. Tinggal dipilih, tinggal di oke. Udah, tinggal di warnanya. Selanjutnya kalau teman-teman mau menulis misalnya pakai pensil tool juga bisa, atau pakai brush tool juga bisa. Jadi ini fungsinya masih mirip-mirip kertas biasa, tapi lebih kayak tadi kan saya gambar, saya nulis kayak gini. Kalau di Adobe Illustrator, dia bakal nge-refine kayak buat karyanya langsung jadi lebih bagus nih. Kayak ini kan ada beberapa
gelombang-gelombang nih. Nah, kalau kita langsung lepas, bakal berubah kan, nggak kayak tadi nih. Nah, itu bagusnya kalau pakai Illustrator. Jadi kayak mereka langsung buat brush tool kita lebih gampang gitu. Jadi lebih mudah kalau mau buat desain. Sama kayak di pencil tool. Tapi kalau pakai Photoshop, dia nggak bakal kayak gini. Jadi kayak nggak langsung dibuatnya bagus. Jadi kalau pakai Photoshop tuh bakal lebih mirip pakai kertas tradisional gitu. Teman-teman bisa coba-coba dulu. Selanjutnya ada yang namanya eraser tool. Jadi kayak sama kayak penghapus, jadi teman-teman bisa ngapus misalnya gitu. Tapi ini kayak lagi yang kayak selanjutnya, nah ada yang namanya eyedropper tool. Jadi eyedropper tool ini kayak biar kita bisa ngambil warna di area kanvas kita. Misalnya teman-teman nemu warna yang bagus nih. Kita coba dulu ya. Misalnya kita lagi ngelihat nge-search warna nih. Terus kita nemu warna bagus misalnya nih. Wah, ini bagus nih warnanya. Warna birunya ini bagus nih. Jadi kita nggak tahu sih warna biru ini warna biru yang mana. Kalau kita klik ini, terus cari tradisional kayak gini, secara manual kayak gini kan pasti bakal pusing nih. Apa sih warnanya ini gitu? Ada cara untuk ngambil warnanya. Jadi kita kayak pertama copy image dulu. Terus tinggal di paste, Command V atau Control F, Control V. Nah, ini udah ke-paste kan nih. Terus 2 kali paste. Udah di-paste image-nya. Tadi kan misalnya kita mau ngambil warna ini nih. Warna yang X nih. Warna yang ini nih. Kita bisa pakai eyedropper tool yang ini, tinggal diklik. Habis itu diklik warnanya. Nah, otomatis bakal langsung ke copy warnanya gitu. Jadi kita nggak perlu bingung nyari warnanya gitu. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Kita masih pengenalan dulu nih. Kalau ada pertanyaan mengenai masih teman-teman masih agak bingung pakainya atau ada beberapa yang lewat, klik yang mana ya? Linknya belum dibalas nih lagi sama adminnya. Saya nggak ada link gininya soalnya. Ntar ya, masih dibalas. Harusnya tadi udah di-share di grup sih. Di grup yang Telegram kalau nggak salah. Buat linknya. Oke. Pengambilan warna ya. Oke. Kita ulang ya dari awal ya. Yang cari. Nah nih. Misalnya kita lagi ngelihat warna nih. Kita nemu warna bagus nih misalnya. Nih. Dari Google misalnya. Kita copy dulu image-nya, copy image. Habis itu kita masuk ke Adobe Illustrator-nya. Bisa diedit. Habis itu klik paste atau Command V di MacBook atau Control V di Windows. Ini muncul nih warnanya. Tapi ini kan masih agak terlalu besar nih. Jadi kayak ya nggak apa-apa sih kalau udah besar nih. Tapi kayak kanvasnya agak besaran. Kita di ukurannya kita kecilin aja. Dikecilin aja. Sampai segini misalnya. Misalnya setelah itu kita mau ngambil warna ini misalnya nih. Mau ngambil warna orange nih. Klik yang ini. Yang eyedropper tool. Atau dari keyboard teman-teman bisa klik ke tombol I. Itu shortcut dari eyedropper tool. Terus tinggal diklik aja. Nah, dia bakal otomatis ngambil warna yang kita klik tadi. Misalnya kalau
kalau yang mau ganti langsung warna desainnya, kita punya gambar bintang nih. Kita mau ganti warnanya warna ini, jadi pakai warna biru ini. Sama metodenya kayak tadi. Tinggal diklik yang ini, eyedropper tool. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa di select objek kita, select bintangnya ini, di select. Habis itu atau diklik, habis itu diklik yang ini, eyedropper tool, atau masuk yang pencet I di keyboard. Habis itu cari warna yang kita inginkan. Kita memakai warna biru ini, tinggal diklik aja, klik. Nah, otomatis dia bakal berubah mengikuti warna yang kita klik. Kalau misalnya kita klik ini doang, tanpa nge-select ini dulu, dia nggak bakal berubah gitu. Pastikan kita klik bintangnya dulu, diklik, baru kita diklik yang eyedropper tool, nah baru kita pilih warnanya. Nah, otomatis akan berubah gitu. Ada pertanyaan lagi? Masih ada yang bingung mengenai tadi? Tadi ya, saya jawab satu-satu dulu ya. Referensi website image gratis berkualitas. Yang gratis apa ya? Kalau yang gratis kalau nggak salah free pick deh. Free pick saya kurang tahu ini gratis apa enggak, tapi biasanya dia ada beberapa image yang bisa dipakai yang gratis tanpa perlu lisensi. Tapi kalau yang mau lebih bagus, teman-teman bisa cari di Shutterstock. Ada ya. Kalau free pick ini image-nya gratis, tapi kayak masih ada istilahnya kayak nggak terlalu lengkap gitu. Kalau yang mau bagus di Shutterstock sih saya biasanya pakai. Tapi ini berbayar, jadi kayak per bulan tuh bayar sekian. Tapi image-nya semua bagus-bagus banget gitu. Ini kayak bener-bener HD definition. Kalau yang gratis biasanya kurang bagus sih untuk image-nya, kadang-kadang nggak ngeblur tuh, ukurannya sangat kecil gitu. Jadi kalau tiba-tiba kita pengen ngebesar ukurannya nggak bagus hasilnya gitu. Terus pada pertanyaan dari Habibie Zikri, perbedaan signifikan untuk Adobe Illustrator 2013 sama yang terbaru. Kalau untuk perbedaan signifikan, nggak ada perbedaan yang signifikan sih. Soalnya hampir tiap tahun Adobe itu ngerilis produk baru. Ini kayak di 2019 pasti produknya baru, 2020 pasti produknya baru. Nah, kalau yang saya gunakan kan 2013. Cuma menurut kalau yang pengalaman saya, perbedaannya cuma di beberapa doang. Misalnya kayak di yang terbaru tuh mereka lebih enhance buat 3D-nya. Kalau di 2013 nih kalau teman-teman mau buat 3D misalnya produk 3D, ya perlu pakai orientasi XYZ misalnya. Itu kurang bagus hasilnya dan kurang kompatibel gitu. Tapi kalau teman-teman pakai produk Adobe yang terbaru, mereka bakal lebih bagus karena udah di-improve gitu. Terus misalnya teman-teman mau buat kalau teman-teman pakai Adobe yang lama, terus mau buka Adobe file teman-teman di Adobe yang baru, itu pasti bisa. Tapi misalnya kalau teman-teman punya Adobe 2000, kalau misalnya saya punya Adobe 2013 kayak sekarang, terus saya buat desain di komputer lain nih, komputer teman saya yang Adobe Illustrator-nya 2020. Terus kalau misalnya saya udah selesai buat di Adobe di komputer teman saya, terus saya mau buka di komputer saya yang pakai Adobe 2013, itu nggak bisa. Kenapa? Soalnya ada beberapa coding di Adobe Illustrator itu dia di Illustrator yang baru itu nggak masuk codingnya di 2013 itu. Jadi filenya nggak bakal bisa dibuka gitu. Itu doang sih kekurangannya. Tapi kalau kita buat desain di 2013, terus kita buka di 2020, itu pasti bisa. Soalnya filenya kayak di Susan gitu yang kode-kode yang lama itu masih bisa dijalankan di produk yang baru gitu.
Tapi sebaliknya kalau dari yang baru ke yang lama, dia nggak bisa dibuka. Itu doang sih kekurangannya menurut saya. Selebihnya kurang lebih fungsinya sama. Jadi kayak tergantung teman-teman nyamannya pakai pakai produk yang mana gitu. Soalnya ada beberapa teman saya yang udah terbiasa pakai 2013 kayak saya, atau yang 2010 misalnya. Terus mereka coba pakai yang 2020 atau 2019, itu pasti mereka kayak nggak nyaman itu. Soalnya beberapa area itu kayak udah dipindah-pindahin tuh. Kayak di bagian ini nih, kadang dipindahin ke sini, atau yang di bagian tools ini, dia nggak ada gitu. Jadi kayak harus menyesuaikan lagi gitu. Jadi tergantung orangnya juga sih, mau nyamannya kayak gimana gitu. Kalau untuk kekurangannya nggak ada. Pertanyaannya lagi ada kalau ya, kalau teman-teman mau buat desain itu biasakan dia pakai new layer. Ini kalau setiap di sini kan saya pakai layer satu nih, karena emang nggak ada desain, kadang nggak ada image lainnya. Tapi kalau pakai mau nambahin image, bentar ya. Kalau mau nambahin image ini misalnya image, jangan lupa pakai new layer ya. Di sini bagian ini, ini diklik create new layer. Nah, sekarang namanya layer 2. Itu perlu banget sih menurut saya nambahin layer. Soalnya kenapa? Kalau kita buat kesalahan di layer 2, kita bisa ngapusnya tanpa melukai layer 1 gitu. Kalau misalnya kita lagi ngedesain nih di layer 2 nih, tiba-tiba kita salah nih. Wah, salah nih. Ternyata ada kita nggak perlu warna ini, terus kita nggak bisa ngapus ini. Ya, hapus. Kita nggak bisa ngapus warna ini. Jadi kita tinggal di delete aja layernya, di delete. Nah, layer utama kita nggak bakal kenapa-napa gitu. Jadi kayak biar lebih aman aja. Setiap kita buat movement baru atau mau namain objek baru, buat aja di layer baru gitu. Untuk per bulannya yang tadi ya, yang image-nya itu ya, saya kurang tahu sih per bulannya berapa. Kayaknya kurang lebih terakhir saya pakai itu beberapa bulan lalu, sekitar 100 ribuan atau 100 ribu ya, yang per bulannya. Tapi teman-teman bisa bisa cek langsung deh di sini, bisa dicek langsung harganya berapa gitu. Dicek dulu biar tahu juga. Soalnya kalau teman-teman punya perusahaan atau punya perusahaan atau punya bisnis, lebih baik pakai Shutterstock dan pakai subscription. Jadi biar teman-teman biar lebih gampang, biar nggak kena masalah misalnya gitu. Jadi ini ada beberapa batasan, jadi teman-teman bisa coba lihat sendiri ntar. Gitu ya. Kalau all board-nya emang ada, ya emang otomatis ada garis batasannya sih. Ada beberapa yang otomatis, ada yang beberapa enggak sih. Tergantung settingan di Adobe Illustrator-nya. Saya kurang tahu sih yang di bagian Adobe Illustrator baru, dia di mana ngatur settingnya. Ini masih ada bingung ya mengenai iDroplet tool ya, cara mindahin warnanya. Saya ulang lagi sekali lagi ya, cara ganti warna ini. Jadi kita mau ganti warna bintang ini pakai warna ini misalnya. Klik dulu bintangnya, diklik, habis itu klik eyedropper tool-nya. Habis itu tinggal diklik aja warna yang kita inginkan. Nah, yang itu doang. Kalau zoom out, zoom in, teman-teman bisa coba Ctrl minus atau Ctrl plus di keyboardnya. Atau nggak pakai zoom tool ini. Lanjut ya. Nah, tadi kita udah belajar buat dokumen sama mengenali tools-toolsnya. Sekarang kita belajar menambahkan image nih. Misalnya kita ada beberapa cara untuk nambahin image.
yang paling bagus sih menurut saya, ini teman-teman cari image dulu di Google atau di free pick misalnya. Kita coba aja dari Google ya, kita mau cari pakai image misalnya kita mau namain image ini nih di Adobe Photoshop kita nih, di Adobe Illustrator kita. Teman-teman bisa pakai beberapa cara, tapi cara yang paling saya anjurkan sih pertama kita save dulu image-nya. Bentar ya, kita masih loading nih. Di save dulu image-nya. Di save image-nya, di save. Nah, setelah itu kita cari, tadi kan kita kita nge-save image-nya di sini nih. Ada beberapa cara masukin image-nya ke sini. Tapi cara yang paling bagus tuh pakai metode ini, file. Habis itu cari yang namanya place. Loading. Nah, setelah itu kita cari di folder mana tadi kita taruh image-nya. Nah, ini image tadi kita. Habis itu tinggal di place. Nah, otomatis nih kita bakal ada opsi kayak gini nih. Kita tinggal klik aja dimanapun mau nematinnya, tinggal diklik. Nah, image-nya langsung ke sini nih. Tapi ini image-nya agak besar nih, terlalu besar nih. Sedangkan di kanvas kita ini cuma segini nih. Caranya nge-resize ngubah ukurannya, teman-teman bisa hover sini, yang di pojokan ini. Nah, kalau udah pas di titik yang warna putih ini, kursornya bakal berubah. Tinggal diklik. Nah, udah nih. Habis itu jangan lupa pencet shift ya. Shift-nya dipencet. Kenapa kita pencet shift? Biar ukurannya, biar ukuran atas bawahnya nggak berubah-ubah gitu loh. Nah, misalnya nih kalau kita nggak pencet shift, saya nggak pencet shift nih, kita mau nge-resize nih. Jadi kita nggak bisa ngatur ukurannya biar sama persis kayak aslinya gitu. Ya kadang-kadang agak terlalu gini, kadang-kadang kayak gini jadinya. Jadi paling bagus tuh biar ukurannya sama persis, tapi dikecilin. Jangan lupa pencet shift, baru kita klik di drag ini ya image-nya, biar di maintain ukurannya gitu. Nah. Dan ini kita masukin image-nya, atau cara lainnya sama kayak tadi, tinggal di drag, habis itu tinggal di drop di Adobe Photoshop Illustrator.